Hai, materi kali ini kita akan tambahkan beberapa fitur di aplikasi yang sudah kita buat, yaitu tambah data, ubah, dan hapus. Jadi kalian buka Bootstrap, kita akan cari tombol tambah. Kalian tekan Ctrl K, cari button. Cari button yang ada tag A, ya ini kalian copy, kita tambahkan button tambah di atas tabel. Jadi kalian ke views, mahasiswa, index, ini kita paste di sini, tambah. Save dan refresh. Ini kalau terlalu dekat, kita kasih margin bottom 3. Save. Kemudian untuk linknya kita arahkan ke controller mahasiswa. Metodenya adalah new. Jadi kalau kita klik tombol tambah, dia akan arahkan ke controller mahasiswa method new. Sekarang kita buka controller mahasiswa, public function new. Bisa kita copy ya, tapi karena tidak ada data yang kita kirim, ini bisa dihapus. Sekarang kita buat sebuah file baru, yaitu new.php di dalam folder mahasiswa. Kemudian untuk tampilannya kita copy dari layout blank, halaman tambah mahasiswa. Jadi ini sudah ada halamannya. Sekarang untuk formnya kita copy dari Bootstrap, kalian cari ini Ctrl K ya, form. Nah ini kalian copy dan paste. Ini kasih margin ya, margin bottom 3. Kemudian ini tidak kita butuhkan, jadi bisa kita hapus. Ini juga satu baris, bisa kita hapus. Kemudian area dash ini juga tidak dibutuhkan. Jangan lupa tambahkan name. Yang pertama itu adalah nama, name-nya juga nama, tipenya tipe teks, nama, dan refresh. Ini terlalu besar, 1, 2, 3, 4. Oh ini kita bisa bagi ya jadi 3 dengan tambahkan di sini ya kelasnya row, kemudian kasih gap ya supaya ada jaraknya, gapnya 3. Jadi ini call md 4. Kemudian supaya ada tanda bintang menandakan bahwa ini wajib diisi, kalian buka span, kemudian tanda bintang, dan buka kelas, kasih teks ranger supaya dia berwarna merah. Kemudian di sini tambahkan required, refresh. Jadi supaya dia tidak full satu layar, ini kita bisa bungkus dengan sebuah div ya. Ini alt atas. Kemudian kita kasih kelas text n supaya dia berada di sebelah kanan. Kita tambahkan sebuah link untuk cancel.
Kalau cancel, kembalikan ke mahasiswa. Kemudian jangan lupa kasih kelas. Ini supaya warna merah, kita kasih danger. Refresh. Sekarang tinggal kita tambahkan NIM dan gender. Bisa kalian blok, kemudian copy NIM. Yang terakhir adalah gender. Atau ini bisa kita ganti namanya ya, jadi jenis kelamin. Kalau ini biarkan gender karena dia sesuai dengan database. Kemudian untuk gender kita tidak akan pakai input tipe teks, tapi kita pakai select. Kalian pilih di sini ya bagian form, kemudian select. Ini bisa di copy. Paste di bawah sini. Ini dihapus. Ini juga dihapus. Dan ID-nya, name-nya jangan required. Ini bisa kalian copy, paste di sini, dan ini sudah tidak lagi kita butuhkan. Ini value-nya biarkan kosong, garis datar. Pilih jenis kelamin. Jika value-nya 1 berarti dia laki. Kalau 0 perempuan. Save, fresh. Ya ini. Kemudian yang terakhir itu untuk alamat. Ini bisa kalian copy dari atas dan paste. Ini untuk alamat. Tapi kalau alamat kita akan buat dia full ya. Jadi jangan call MD4 tapi call 12. Dan ini bukan pakai input tipe teks. Kita pakai text area. Ini bisa kalian copy ya, ID, name, dan mulai dari kelas ya. Kelas, ID, name, required. Kalian copy. Ini diganti ya, name sama ID. Ini sudah bisa dihapus. Kalau 10 ini nanti dia terlalu besar. Kalau mau dikurangi bisa ganti nilai rows-nya jadi 2. Jadi ini bisa ditarik ya jika kurang tinggi atau kurang besar. Kemudian untuk form dia harus punya metode ya. Metodenya apa? Metodenya itu adalah post. Kemudian action. Actionnya mau diarahkan kemana? Carakan ke controller mahasiswa. Kemudian metodenya create. Ini kalau disubmit ya ini wajib diisi. Sekarang kita buat metode create di controller mahasiswa. Bisa kalian copy ya, alt shift bawah. Ini jadi create. Ini tidak kita butuhkan, jadi bisa dihapus. Untuk isinya kita bisa lihat di dokumentasi dari Code Igniter. Kalian cari di sini modeling data using Code Igniter model. Kita scroll sampai dapat metode save. Ya ini save. Ini bisa kalian copy. Dan paste. Tapi ini ada yang perlu kita rubah. Karena di sini kita panggil mahasiswa model itu di dalam metode
index. Jadi mahasiswa model ini hanya bisa digunakan pada metode index. Dia tidak bisa digunakan pada metode-metode di lainnya. Supaya ini hanya satu kali kita panggil dan bisa digunakan di semua metode lainnya, kita akan buat sebuah properti baru dengan visibility protected. Yaitu variabel baru ya, variabel baru dengan visibility protected. Nama variabelnya adalah mahasiswa model. Kemudian kita akan buat sebuah metode construct underscore construct. Ini bisa kalian cut. Jadi metode construct ini apapun yang kita panggil di sini itu nantinya bisa digunakan di setiap metode dari controller mahasiswa. Tapi ini ada perlu kita perbaiki. Ini harus dipakai $this. Ini juga sama ya, $this. Ini bisa kita copy ya, kita ganti di bawah sini. Dan ini sudah tidak error. Kemudian yang pertama itu adalah nama. Nama itu diambil dari data yang dikirim melalui form. Untuk mengambilnya, kalian panggil this $this request get var. Kemudian nama name-nya apa ya? Itu nama. Jadi get var ini bisa menangkap data yang dikirim melalui form, baik tipe data, baik metodenya post ataupun metodenya get. Ini alt shift bawah, nama, name, gender, dan alamat. Save nama, name, gender, dan alamat. Kemudian kalau datanya sudah berhasil disimpan, kita akan redirect ke controller mahasiswa. Ini kita juga tambahkan sebuah pesan kalau datanya berhasil ditambahkan di code igniter. Untuk membuat sebuah pesan atau flash message itu kita bisa gunakan namanya flash data. Set flash data, yang pertama itu nama flash datanya, kemudian yang kedua itu adalah pesannya. Kemudian kita periksa ya di indeks. Jadi kalau dia berhasil dikirim, dia akan arahkan kembali ke indeks. Nanti di sini akan muncul pesan kalau data berhasil ditambahkan. Pesan ini akan kita cetak dengan menggunakan alert. Kalian cari Ctrl K alert. Kita copy lagi yang sukses. Kita simpan di indeks di atas tombol tambah. Tapi alert ini kalau kita buat seperti ini, dia akan langsung muncul. Alert ini akan muncul kalau flash data ini ada. Jadi di sini kita akan lakukan pemeriksaan.
jika session kalau untuk membuat flash data itu kita set ya, set flash data. Tapi kalau untuk mengambil flash datanya kita pakai get. Kemudian nama flash datanya apa? Itu adalah success. Kalau sessionnya ada, baru kita cetak di sini. And if ini kita tutup if-nya ya. Kemudian bukan ini yang kita cetak, tapi yang kita cetak itu adalah pesan data berhasil ditambahkan. Jadi kalian buka PHP echo, ini bisa kalian copy ya, dan save. Refresh. Sekarang kita coba tambah, jadi namanya name, alamat, submit, mahasiswa. Oh ini salah ketik ya, coba kalian ke new ya, ini ya, mahasiswa, ini kurang S nya 1. Back, kita coba kembali, nama, name, jenis kelamin, alamat. Oh ini salah ketik juga ya, ini di controller ya, ini ya, kurang A nya 1, mahasiswa. Kita tambahkan nama, name, alamat. Ya, ini data berhasil ditambahkan. Ini tadi datanya 1 yang error ya, yang error redirectnya, tapi datanya sudah dikirim ke dalam database. Dan kalau kita refresh, ini akan hilang flash datanya ya. Tapi ini masih ada kekurangannya, yaitu validasinya masih kita lakukan di dalam HTML. Ini user bisa saja menghapus ya. Misalkan ini, kalau saya hapus requirednya, ini kan seharusnya nama itu wajib diisi. Tapi kalau saya hapus required dengan menggunakan inspect, ini datanya berhasil dikirim. Ini seharusnya tidak boleh. Makanya kita perlu lagi melakukan validasi di dalam controller. Jadi kita perlu validasi di sini sebelum datanya dikirim ke dalam database. Kalian cari di sini namanya validation. Ya, ini ya, validasi, kita scroll. Ya, ini bisa kalian copy. Kita simpan di sini. Kemudian untuk rulesnya kita bisa lihat lagi di dokumentasi. Kalian scroll ya, ini ya, required. Ini tanda pipe kalau validasinya lebih daripada 1 ya. Misalkan kalau panjang minimal itu adalah 10 karakter. Tapi untuk saat ini kita pakai saja yang required. Ini kalian enter, paste. Jadi yang pertama itu adalah nama, name, gender, dan alamat. Oh sorry ya, ini kurang lengkap untuk rulesnya. Coba kita scroll lagi, cari yang rulesnya tuh lebih lengkap ya. Ya ini ya, ini ya lebih lengkap rulesnya. Ini kalian copy ya. Kita ganti di sini. Jadi nama,
labelnya juga adalah nama. Ini bisa dihapus, kita copy lagi, alt shift bawa, name, gender, yang terakhir adalah alamat, save. Jadi di sini dia akan periksa, kalau namanya tidak ada berarti dia akan masuk ke dalam kondisi if. Tapi kalau semuanya ada, baru dia kirim ke dalam database. Dan ini kalian copy ya. Ini kita kembalikan ke mahasiswa /new. Dan ini ada perlu kita tambahkan, yaitu with input. Ini tambahkan with input supaya kalau ada validasinya yang error, nantinya dia akan kirim data yang error tadi ke halaman mahasiswa new. Kemudian data-data tadi yang error itu kita harus bisa tangkap di dalam metode new ini. Jadi kita buka lagi dokumentasinya, kalian scroll lagi ke bawah ya. Oh, ini bisa kita pakai ya, return redirect with input. Ini supaya kita tidak perlu lagi menuliskan URL kita mau redirect ke mana. Jadi akan kembalikan ke halaman sebelumnya, yaitu mahasiswa new. Kemudian kita scroll dulu, kita cari library-nya. Ini kita scroll kembali ke atas ya. Coba kalian cari di sini namanya, ya ini ya, pilih ini ya, loading the library. Dan ini harus kalian copy supaya kita bisa tangkap validasinya. Validasi dari yang dikirim melalui create. Kita tampung dalam sebuah array. Ini pakai koma ya. Dan jangan lupa kirim datanya. Ini bukan pakai dolar ya. Config service validation. Ini sama dengan tanda panah ya. Sama dengan lebih besar dari. Kemudian ini perlu kita load sebuah helper, yaitu form. Jadi kalian ke base controller, kalian cari di sini helper. Ini perlu kita panggil ya. Helpernya yaitu form. Kemudian kembali ke new. Jadi kalau ada yang error, kita akan cetak di sini ya. Ini coba kita lihat di Bootstrap ya. Ctrl K, form. Ini kalian pilih di samping ya, yang validation. Kita cari yang validasinya error ya. Ya ini. Jadi kalau error, nama kelasnya itu adalah is invalid. Kalau saya tambahkan di sini kelasnya is invalid, maka dia di sini akan memberitahukan bahwa ini error ya.
Tapi kelas ini tidak boleh kita cetak langsung. Jadi kita akan buat sebuah kondisi php echo. Ini kalau tidak bisa di tab, kalian tekan Ctrl spasi. Kita panggil sebuah validation show error. Kemudian name-nya apa? Yaitu nama. Jadi jika errornya nama, ada error ya, jika ada error baru kita cetak kelasnya is invalid. Kalau tidak ada, kita cetak kosong. Kemudian berikutnya, supaya muncul juga notifikasinya, ini bisa kalian copy ya, invalid feedback. Nanti muncul notifikasi seperti ini ya. Jadi kalian bisa copy ini invalid feedback, kalian paste di bawah sini. Ini ID-nya tidak kita butuhkan ya. Ini kita cetak pesan errornya, php echo. Ini bisa kalian copy dari sini ya, dan save. Ini kita refresh. Jadi sekarang kalian klik kanan, inspect, pilih icon panah, arahkan ke sini. Ini kita hapus requirednya, atau kalau mau lebih gampang, tinggal kita hapus required di sini ya. Jadi sekarang ini bisa kosong, tapi di controller kita sudah periksa ya kalau dia wajib diisi. Jadi kita kirim yang lain kecuali nama, itu tidak perlu diisi ya, supaya nanti muncul errornya ya. Ini ya, dia akan muncul the name field is required. Jadi sekarang kita lakukan untuk semua form. Ini bisa kalian copy ya, paste di sini. Kemudian ini juga ya, form select. Ini juga form control. Ini alamat, gender, dan name. Kita copy juga pesan errornya ya. Alamat, ini gender, terakhir ini adalah name. Jadi sekarang semua sudah muncul pesan error jika user tidak mengirimkan data yang wajib diisi. Ini saya kembalikannya requirednya di nama. Kemudian kalau tadi kalian lihat pesannya tuh menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian mau ganti pakai bahasa Indonesia, ini bisa kita rubah di sini ya. Ini saya coba satu saja ya. Jadi rulesnya itu required. Kemudian jika error siap pakai S, karena biasanya rulesnya itu lebih daripada satu. Ini juga harus kita buka array, karena itu tadi ya, rulesnya lebih daripada satu biasanya ya. Ini kebetulan rulesnya cuma satu. Sama dengan lebih besar dari nama wajib diisi. Save. Sekarang kita coba. Ini kita hapus kembali dulu recordnya. Kita kirim kembali datanya.
submit. Ya ini ya, pesannya itu sudah berbahasa Indonesia. Ini kita kembalikan ya untuk requirednya. Save. Berikutnya kita akan buat hapus dan ubah. Hapus dan ubah ya. Jadi di sini kalian enter. Kita akan buat tombol menggunakan tag A. Ini untuk hapus. Kalian kasih mahasiswa edit. Dan kalau edit jangan lupa PHP echo. Kalian kirim ID-nya ya, PHP echo spasi tab. Kita kirim ID. Bisa lupa ID-nya apa? ID mahasiswa ya. Ini adalah ubah. Ini supaya lebih rapi kita kasih kelas BTN supaya warna kuning, BTN warning. Back ya, ubah. Kemudian yang kedua itu adalah hapus. Ini mahasiswa delete. Ini jangan warna kuning, kita kasih warna merah yaitu danger. Dan kalau delete harus kita munculkan sebuah notifikasi. Jadi untuk saat ini kita akan pakai notifikasi alert dari bawaan JavaScript ya. Alert. Anda yakin? Refresh. Kalau klik hapus, ya ini ada notifikasinya ya. Kalau klik ubah, sekarang kita buat metode edit. Kalian ke controller mahasiswa, ini bisa kalian copy ya. Edit. Dan jangan lupa edit ini dia mengirimkan sebuah parameter. Jadi kita harus mengambilnya ya. ID mahasiswa. Kemudian kalau edit, kita harus bisa mengambil data mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa. Jadi kita perlu buat sebuah metode baru di dalam model kita. Karena model kita belum pernah kita buat sebuah metode baru ya untuk mengambil data mahasiswa. Kita buat sebuah metode public, langsung saja function get ID. Kita harus tangkap parameternya ya, $ID mahasiswa. Kemudian kembalikan $this where. Jadi ambil data berdasarkan ID mahasiswa, di mana ID mahasiswa itu didapat dari sini. Kemudian kalau di C4 ini kalau kita mengambil satu data, kita bisa gunakan namanya first. Kemudian karena di sini kita sudah tulis ID ya, kita bisa langsung saja panggil nama variabelnya. Tapi jangan lupa ini pakai this. Nanti this primary key ini dia akan tergantikan dengan ID mahasiswa. Dan sekarang kita kembali ke controller mahasiswa.
Jadi data mahasiswa dolar this terpanggil mahasiswa model, kemudian tadi nama metodenya ya, yaitu get ID. Jadi ini mahasiswa edit, ID-nya 1, dia akan masuk ke sini, ditampung dalam variabel ID mahasiswa. Nantinya variabel ini dikirim ke dalam model. Nantinya model ini akan mengambil data where ya, di mana ID-nya itu sama dengan 1, dan ditampung dalam variabel mahasiswa. Ini bukan new ya, tapi edit. Sekarang kita buat tampilan edit ya. Untuk edit kalian bisa copy dari new file, save as, edit. Ini bisa kita close ya untuk new-nya. Kemudian ini untuk actionnya kita bisa arahkan ke mahasiswa update, dan jangan lupa kirim ID-nya mahasiswa ya. Kalian buka PHP echo, kontrol spasi, tab mahasiswa ID underscore mahasiswa. Save. Ini bukan halaman tambah tapi halaman edit atau halaman ubah ya. Refresh. Ini halaman ubah mahasiswa. Sekarang tinggal kita cetak datanya. PHP echo, kontrol spasi, tab, kontrol spasi, tab, dolar mahasiswa. Pertama itu adalah nama, bisa kalian copy. Berikutnya adalah name, ini kalian copy ya, simpan di sini. Ini kalau text area dia tidak pakai value, alamat. Refresh. Ini sudah terisi kecuali ini ya. Jadi ini kita buat sebuah kondisi jika mahasiswa gender sama dengan value nya ini, yaitu 1, cetak selected. Selain itu cetak kosong. Ini kalian copy 1 kali, ini kita rubah jadi 0. Save, refresh. Jadi sudah otomatis terseleksi. Berikutnya tinggal kita buat metode update. Untuk metode update itu bisa kalian copy dari sini, create. Ini kita ganti jadi update. Dan jangan lupa metode update ini dia harus menerima parameter ya, yaitu ID mahasiswa. Kemudian untuk save, untuk update data, ini tinggal kalian tambahkan ID mahasiswa. Itu diambil dari parameter ID mahasiswa. Ini data berhasil diubah. Save, refresh. Sekarang kita coba ya. Kita ganti datanya, misalkan jadi perempuan, submit. Ya, ini datanya sudah berubah dan notifikasinya juga sudah muncul. Data berhasil diubah. Atau kita ubahin ya yang tidak ada datanya. Kemudian yang terakhir kita akan buat ini ya, metode delete. Jadi kalian kembali ke codingannya, public
function delete. Dan jangan lupa delete ini dia juga harus menerima parameter ya, yaitu ID mahasiswa. Untuk menghapus mahasiswa, kita panggil lagi mahasiswa model. Kemudian nama metodenya itu adalah delete. Dan kita kirim ID-nya supaya model ini tahu data mana yang akan dihapus. Ini bisa kalian copy ya. Data berhasil dihapus. Kita back ya. Hapus, oke. Ya, ini sudah berhasil dihapus dan notifikasinya juga sudah muncul. Ya, sekian dan terima kasih.